Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah wa huwa alladzi addaba nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'diba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bersama-sama bisa menjalankan sholat Jumat berjamaah dengan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Shalawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Sama-sama mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya sekuat tenaga menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin, besok Sabtu 17 Agustus 1945 tepat kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Seluruh warga negara diajak bersama-sama untuk mengekspresikan wujud syukur kita dengan berbagai acara, baik upacara bendera. Per Agustus kita sama-sama memasang bendera merah putih di depan rumah kita masing-masing. Beragam festival, lomba-lomba ialah wujud manifestasi rasa syukur kita bahwa kita telah terbebas dari penjajahan. Ma'asyiral muslimin, ini adalah wujud cara kita untuk terus mencintai negeri yang kita tempati ini, yakni Indonesia. Bahwa kemerdekaan yang kita raih wajib sama-sama kita rawat, kita jaga, dan terus kita untuk mencintai tanpa lelah Indonesia ini. Bahwa cinta dari tanah air juga merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sunan Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ma adyabaki min baladin wa habaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu khairan. Mekah adalah negeri yang paling aku cintai, dan kalau saja aku tidak diusir, penduduk Mekah mengusir, tentu saya tidak akan pernah meninggalkan Mekah Mukarramah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, karena itu kita mari bersama-sama untuk terus berupaya mencintai Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah 79 tahun kita melewati berbagai proses berbangsa dan bernegara yang akhirnya mengantarkan Indonesia seperti ini. Bahkan terakhir kita melewati pileg dan pilpres dengan damai, bahwa kontestasi adalah sebuah keniscayaan untuk siapa menang dan kalah, tanpa lagi kita terprovokasi untuk dikotomi yang menyebabkan persaudaraan, terutama persaudaraan sebangsa dan setanah air ini terkoyak-koyak akibat perbedaan pilihan. Esok juga kita menyambut pemilu kada serentak se-Indonesia. Mudah-mudahan kedewasaan berpolitik kita, bahwa yang berkontestasi semua itu adalah warga negara Indonesia yang ingin bersama-sama menciptakan Indonesia lebih maju, Indonesia lebih bermartabat. Masyarakat muslimin, bagi kita warga negara Indonesia tidak ada pilihan kecuali kita terus meningkatkan rasa syukur kita menjadi bagian
umat muslim yang tinggal di Indonesia. Ulama-ulama muslim di Indonesia betul-betul menjadi simbol bahwa ulama kita ini tidak hanya peduli soal dakwah Islam, tidak hanya peduli soal keislaman saja, tapi juga peduli pada nasionalisme atau cinta tanah air. Maka gabungan tokoh ulama yang sekaligus mengkampanyekan nasionalisme inilah yang menyebabkan Indonesia ini bisa damai, bisa tenang, dan dalam damai dan tenang itulah maka kita diantaranya bisa melaksanakan sholat Jumat begini dengan tenang, bisa mendirikan pesantren, bisa mendirikan madrasah, sekolah, dan berbagai macam kajian dengan damai sebab kemerdekaan yang kita raih itu. Maka kita bisa lihat ulama-ulama kita ini sekaligus pahlawan nasional. Al-Mukarram Hadratus Syekh Asy'ari, beliau adalah ulama juga sekaligus dianugerahi pahlawan nasional. Ya Wahid Hashim yang mengawal PPKI juga seorang pahlawan nasional. Ya Wahab Masbullah, Idam Khalid. Hal ini tentu berbeda dengan tokoh-tokoh di dunia Timur Tengah. Para pemimpin yang menggerakkan nasionalisme itu berbeda dengan pemimpin atau tokoh ulama-ulama bekerja melaksanakan tugas keulamaan dalam dakwah Islam, sementara pemimpin-pemimpin menggerakkan dalam dunia nasionalisme. Saddam Hussein dan berbagai tokoh lainnya. Mereka tidak include sebagaimana yang kita miliki ulama-ulama kita yang mampu tidak mendikotomi negara dan agama ini. Maka di dalam mukaddimah sangat religius sekali atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didorong oleh keinginan luhur, ini menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa yang sangat religius, bahwa kemerdekaan semata-mata adalah buah dari rahmat, dari pertolongan, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua bisa kita raih sebab adanya persatuan, kemauan kita untuk tidak mau dipecah belah. Bahkan ketika ada upaya penolakan dan ujuk kata, Wahid Hashim soal kepada Hadratus Syekh Asy'ari, bagaimana kalau ujuk kata dipaksakan akan terjadi perpecahan di bagian Indonesia Timur. Maka Hadratus Syekh istikharah, tidak apa-apa diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, karena dalam persatuan, dalam kedamaian kita bisa bekerja, kita bisa beribadah, menjalankan seluruh ajaran-ajaran agama yang berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Dan berpegang teguhlah semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu dalam masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu, karena nikmat Allah itu, orang-orang bersaudara, dan kamu telah dari tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kita semuanya agar kamu mendapatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejarah peradaban kita di Indonesia menunjukkan bangsa kita ini adalah bangsa yang memang berperadaban tinggi. Banyak situs-situs sejarah-sejarah yang menunjukkan bangsa kita adalah bangsa yang berperadaban, mulai dari musik, tatanan bangunan, dan semuanya. Candi Borobudur, situs Gunung Padang, dan beragam musik gamelan. Itu menunjukkan bahwa sekian abad yang lalu nenek moyang kita memiliki peradaban yang luhur. Oleh karena itu kita wajib menjaga jati diri kita sebagai bangsa yang luhur, bangsa yang penuh dengan peradaban. Maka dalam berbagai event saya kira
dengan segala kekurangan dan kelemahannya, bagaimana jamaah haji kita bisa tertib, bisa ditata sedemikian rupa, dan kalau di lapangan meninggalkan berbagai perilaku jamaah-jamaah dari negara-negara lain. Nah, ini menunjukkan bahwa memang bangsa kita ini bangsa yang luhur. Nah, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam mampu mencerminkan wajah Indonesia yang baik, yang bagus, dan keberhasilan Indonesia yang menggabungkan antara sebuah negara yang tidak hanya yang nasionalisme dan Islam dengan teologi, dengan ideologinya. Ini tentu satu keunggulan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya mampu meneruskan agenda itu, tidak terjebak pada godaan-godaan untuk mengganti kesepakatan bersama para founding fathers dengan berbagai ideologi, dengan berbagai tawaran-tawaran yang mungkin menggoda kita, tapi belum tentu senikmat, seindah Indonesia yang kita cintai ini. Bapak, masyarakat muslimin sekalian, Afghanistan adalah contoh sebuah negara yang dulu bisa bersatu ketika melawan Uni Soviet, tapi begitu pergi dihantui 40 tahun perang saudara tidak henti, padahal seluruh penduduknya muslim semuanya, bahkan 97% Hanafi, bahkan presidennya sendiri yang hafal Quran dianggap antek Amerika, dan seterusnya, dan dibunuh oleh umatnya sendiri. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian, masyarakat muslimin, kita hari ini bisa menyaksikan bagaimana indahnya beragama. Kita dalam perayaan hari besar Islam, ngaji, kajian, semuanya itu bisa berlangsung dengan enak. Bahkan itu yang tidak mungkin terjadi di negara-negara Timur Tengah. Kita bisa berkumpul 10.000 orang untuk sholawatan, untuk pengajian. Itu mustahil terjadi di negara-negara Timur Tengah. Masyaallah, semoga kita semuanya dengan barokah Jumat ini terus kita cintai Indonesia, dengan mencintai Indonesia yang damai. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan seluruh amal-amal ibadah, perintah-perintahnya, dan akhirnya kita cinta Indonesia bukan untuk pendiri yang lain. Sebagaimana Soekarno menyampaikan, patriotisme Indonesia bukan chauvinisme sempit. Indonesia yang merdeka, Indonesia yang maju bukan untuk mencakup, menguasai, menindas bangsa-bangsa lain, tapi Indonesia yang maju sejahtera adalah untuk bersama-sama harkat martabat kemanusiaan di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Indonesia negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis sholati was salami ala nabiyil karim. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasil wal mukhtalifat wal syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa abudal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله